Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kalian masih tetap semangat ya belajarnya. Meskipun sampai saat ini kita masih dalam program pembelajaran jarak jauh. Baiklah, kali ini kita akan belajar pelajaran matematika dengan materi operasi hitung campur bilangan bulat. Bagaimana, sudah siap? Ya, siapkan buku catatan kalian dan buku latihan, catat materi-materi yang menurut kalian penting. Kemudian di akhir slide nanti seperti biasa, Ibu akan memberikan latihan untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai materi kita kali ini. Ya, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini ada operasi simbol. Lagi-lagi Ibu akan menjelaskan kembali supaya kalian tidak lupa. Di sini ada operasi perkalian dan pembagian simbol di mana positif jika bertemu dengan positif, positif dikali positif atau positif dibagi dengan positif, hasilnya akan positif. Negatif dikali negatif, negatif dibagi negatif, hasilnya akan positif. Kemudian positif dikali negatif, atau positif dibagi negatif, hasilnya akan negatif. Negatif dikali positif atau negatif dibagi dengan positif, hasilnya akan negatif. Di sini kalian bisa lihat, jika simbolnya sama, kembar, positif-positif, negatif-negatif, maka hasilnya juga akan positif. Dan kebalikannya, jika simbolnya berbeda, maka hasilnya akan negatif. Kalian bisa baca keterangan yang ada di kotak warna abu-abu ini. Hasil perkalian dua bilangan berbeda tanda adalah bilangan negatif. Yang dimaksud berbeda tanda di sini adalah positif dengan negatif atau negatif dengan positif. Hasil perkalian dua bilangan bertanda sama adalah bilangan positif. Maksudnya di sini adalah positif dengan positif, negatif dengan negatif akan menghasilkan angka positif. Seperti itu. Ya. Tidak boleh dilupa ya, harus kalian ingat. Oke, lanjut. Ya, aturan dalam operasi hitung campuran. Dalam mengoperasikannya, kita tidak boleh sembarangan karena ada beberapa aturan-aturan yang harus kalian ketahui sebelum mulai menghitung. Yang pertama, operasi hitung di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kalau nanti ada soal, kemudian ada tanda dalam kurungnya, ada dua angka yang ada di dalam kurung, itu harus kamu kerjakan dahulu. Ya, ini ada di tingkatan pertama. Yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi hitung perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Karena pembagian dan perkalian itu lebih kuat kedudukannya dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Jadi jika diurutkan di tangga, dia ada di posisi kedua setelah angka yang ada di dalam kurung, kemudian baru kalian kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, jika hanya ada operasi hitung perkalian dan pembagian, karena setingkat, maka dikerjakan dari sebelah kiri atau dari kiri ke kanan. Jika hanya ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, karena setingkat, maka dikerjakan urut dari kiri ke kanan. Ya, jadi tingkatannya perkalian dan pembagian itu sama besar, kemudian atau sama kuat, kemudian penjumlahan dan pengurangan juga urutannya sama kuat. Jika berdampingan, berarti kalian harus mengerjakannya dari sebelah kiri. Oke ya, ini aturannya. Atau kita bisa mengenal dengan istilah kali bataku, kali bagi tambah kurang. Ini urutannya. Berikutnya kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Perhatikan contoh soal yang akan Ibu berikan, kemudian pahami betul-betul ya aturannya. Ya, di sini ada contoh soal secara umum. Yang pertama, negatif 20 ditambah 2 dikali min 3. Di sini ada tanda angka 1. Angka 1 di sini artinya kita kerjakan dulu yang perkalian. Di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Karena perkalian itu lebih kuat dibandingkan penjumlahan, maka perkalian dulu yang kamu kerjakan. Lihat angkanya di sini ada angka 1, artinya perkalian dulu yang kamu kerjakan. Setelah itu, kalian pindahkan negatif 20-nya. Meskipun ini dikerjakan dahulu, tapi bukan berarti nanti hasilnya ditaruh di depan.
hasilnya tetap mengikuti urutan angkanya. Negatif 20 kamu pindahkan lagi ke depan, negatif 20 ditambah negatif 6. Negatif 6 ini berasal dari 2 kali min 3. Iya, betul sekali. Oke, min 20 ditambah negatif 6. Plus kali min 20 dikurang 6. Sama dengan min 26. Jadi setelah perkalian, langkah kedua adalah penjumlahannya. Contoh berikutnya, 30 dikurang 81 dibagi negatif 3. Karena ada pengurangan, ada pembagian, pembagianlah lebih kuat, maka kamu hitung dulu pembagiannya. 81 dibagi negatif 30. Negatif 3, sorry. 30-nya tetap kamu taruh di depan, kemudian tanda negatifnya juga. 81 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 27. Ya. Kemudian kamu kalikan min kali min hasilnya plus 30. Langkah kedua 30 ditambah 27 sama dengan 57. Jadi pembagian dulu langkah pertama, setelah dihitung baru kamu kerjakan pengurangan. Contoh ketiga, negatif 10 dikali 26 dikurang negatif 4 dalam buka kurung, tutup kurung sama dengan negatif 10 dikali 30. Perhatikan di sini ada tanda buka tutup. Buka tutup. Meskipun di sini ada perkalian dan yang di dalam buka tutup ini pengurangan, tetap yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Meskipun operasionalnya dikurang. Ya, tetap yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan. 26 ditambah 4 sama dengan 30. Baru langkah kedua perkaliannya. Negatif 10 dikali 30 sama dengan negatif 300. Ya, seperti itu penjabaran soalnya. Oke, kita masuk ke contoh soal pertama. Ibu punya soal 130 ditambah 9 kali 5 dikurang 25. Kalau dilihat dari aturan kali batakunya, maka angka pertama yang harus kalian hitung adalah 9 kali 5. Betul, karena perkalian lebih kuat dibandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan. Ya. Nah, perhatikan posisi angkanya. Jangan mengubah posisi urutan angkanya. Jadi kalau 130 di awal ya tetap di awal. Meskipun 9 kali 5 kalian hitung duluan, posisinya tetap dia tidak berubah. Ya, 130 tetap di depan, kemudian 45 hasil dari 9 kali 5 dikurang 25. Setelah itu apa? Ada penjumlahan, ada pengurangan. Yang harus kalian kerjakan dahulu adalah yang dari sebelah kiri. Berarti penjumlahan 130 ditambah 45. Hasilnya 175 dikurang 25. Urutannya akan tetap seperti itu. Hasilnya adalah 150. Oke ya. Contoh soal kedua. Sudah dipahami yang contoh soal pertama? Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal kedua. Perhatikan soal yang Ibu sajikan. 175 dikurang 15 dikali negatif 8 ditambah 100. Lihat angka yang berwarna hijau. Ya, angka yang berwarna hijau ini adalah angka yang nanti akan kita hitung pertama kali. Ya, 15 dikali negatif 8. Ya, 15 positif dikali negatif, hasilnya nanti negatif. Oke, 175 tetap, tanda negatifnya tetap, negatif 120, negatif. Ini dihasilkan dari 15 dikali negatif 8, plus kali min, tambah 100. Setelah itu yang akan kalian hitung adalah 175 dikurang negatif 120. Ingat nak, di sini ada simbol yang sama, dan itu harus kalian kalikan dulu. Min kali min plus. Ya, jadi hasilnya adalah kalian bisa lihat, nah 295 ditambah 100. Jadi yang di sebelah kiri dulu yang kita hitung, nanti yang kanan tambahan 100 di belakangan. 295 ditambah 100 hasilnya adalah 395 ya. Jadi urutannya seperti ini. Ibu ulang lagi. Yang pertama perkalian yang harus kalian hitung.
Setelah itu turunkan soalnya, turunkan jawabannya dengan urutan soal yang sama. Jangan negatif 120-nya kamu taruh di depan, 175-nya kamu taruh di urutan kedua. Nggak boleh ya. Kemudian setelah itu ada pengurangan, ada penjumlahan. Kerjakan dari yang sebelah kiri, berarti pengurangan dulu. 175 dikurang negatif 120. Hasilnya 295. Ditambah 100, 395. Oke ya. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Di sini Ibu punya soal 150 dibagi 5 ditambah 250 dikurang 135 dikali 2. Di sini ada tanda dalam kurung meskipun pengurangan dan di sini ada pembagian. Harusnya kan lebih kuat pembagian, tapi karena dia buka tutup kurung, berarti ini yang kalian hitung duluan. Ya. Lihat tanda panahnya. Nah, hasilnya seperti ini. 150 bagi 5 sama ditambah 115 adalah hasil pengurangan dari 250 dikurang 135 dikali 2 dengan urutan angka yang tidak berubah. Kenapa Ibu kasih warna hijau di sini? Karena warna hijau inilah nanti yang akan kalian hitung. Ya, 150 dibagi 5 baru nanti ditambah dengan 115 dikali 2. Kemudian kita lanjut 30 ditambah 115 dikali 2. Kalian jangan hitung 30 tambah 15 ya. Nggak boleh, karena penjumlahan ada perkalian yang lebih kuat. Lihat warnanya. Ini yang harus kalian hitung dulu. 30-nya diabaikan dulu. Hasilnya adalah 30 ditambah 230. Jawabannya adalah 260. Oke, cukup jelas ya contoh dari Ibu ya. Berikutnya contoh soal keempat. Contoh soal keempat ada negatif 4 dikurang 160 dibagi negatif 16 ditambah 26. Yang harus kalian kerjakan adalah pembagian dahulu. Ya, pembagian harus didahulukan. Meskipun dia ada di dalam angka, tetap pembagian dahulukan. Min 4 dikurang 160 dibagi negatif 16 min 10 ditambah 26. Min 4 min kali min plus min 4 ditambah 10 tambah 26. 6 tambah 26, 32. Ya, Ibu rasa cukup penjelasan dari soal pertama sampai soal keempat. Silakan diulang lagi jika memang belum paham betul, pahami pelan-pelan, kemudian pahami lagi materinya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Nah, berikutnya seperti biasa untuk memperdalam pengetahuan kalian, Ibu sajikan beberapa latihan soal yang akan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Silakan kerjakan soal nomor 1 sampai 10 sesuai dengan urutan kalibataku ya. Tidak boleh diacak susunan angkanya. Perhatikan urutan-urutan yang mana yang harus kalian kerjakan. Ya, selamat berlatih, semoga kemampuan kalian semakin terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.